Baik, ini adalah terkait dengan reviewnya. Nanti selanjutnya bisa ditanyakan kalau pas menemui satu kegagalan di dalam melakukan analisis. Nanti ada feedback dari teman-teman yang bisa menjadi bahan saya untuk menyampaikan kembali. Baik, yang selanjutnya kita masih akan mengutak-atik terkait dengan candlestick, terkait dengan price action candlestick. Walaupun sebenarnya bukan menjadi prioritas kita, namun demikian ketika kita memahami, ketika kita minimal mampu membaca, ya setidaknya mencegah kita untuk entry di posisi yang tidak menguntungkan. Karena yang paling penting, satu yang sering kita sampaikan, paling penting adalah bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Manajemen psikologi atau manajemen emosi kita. Paling penting adalah bagaimana mengendalikan psikologi atau emosi, kontrol emosi. Apa yang menyebabkan emosi ini kacau? Apa yang menyebabkan emosi ini meledak-ledak? Tentu yang pertama yang sering kita sampaikan, harapan yang terlalu tinggi. Harapan kita terlalu tinggi dengan profit atau dengan target yang ingin kita capai. Nah, harapan yang terlalu tinggi ini tentu akan sangat berbahaya. Maka tetapkan targetnya. Tetapkan targetnya. Target yang bagaimana? Tentu target yang mudah didapat. Target yang mudah didapat itu namanya realistis. Realistis ya, bukan realitas. Realistis, masuk akal, gampang didapat. Ya, bukan modal 50 menjadi 50.000. Ya, seperti yang ada di iklan. Ya, cukup deposit $50, potensinya 50.000. Memang potensinya ada saja. Ya, hanya saja dari modal 50 ini untuk mencapai ini tidak semudah itu dan tidak secepat itu. Karena yang diiklankan betul-betul menyesatkan. Bagi saya menyesatkan dan kasihan bagi pemula. Iklan inilah yang membuat banyak pemula itu terhipnotis, terpesona, sehingga harapan itu muncul, harapan yang tinggi tadi muncul. Ya, dari modal cuma 50. Modal awal cuma 50, jangan dilihat modal awal. Nanti top up-nya itu yang paling kita perhatikan, top up bahasanya atau deposit. Ya, dari 50 menjadi 50.000 potensinya. Ini mau ngomong apa seperti ini? Ya, tetapi juga banyak orang yang yakin. Herannya, banyak juga orang yang yakin di situ. Sehingga berlomba-lomba. Awalnya modalnya kecil, nanti akan mulai kecanduan. Dibuat seperti itu. Dibuat orang itu tidak bisa meninggalkan. Ya, dari 50 modal 50 nanti deposit lagi, nanti top up lagi. Ya, bahkan kalau ada yang mengiming-imingi dari modal 100 juta, nanti potensinya sekian persen, 20%, 15%, 20, 30%. Dari modal awal hanya 100 juta, ini bisa bergerak karena top up, dan top up bisa menjadi angka miliaran. Kenapa seperti ini? Karena adanya iklan yang betul-betul luar biasa memberikan konsumsi pada banyak orang, dan ini betul-betul bagi saya sangat menyesatkan dan membodohi. Maka belajarlah kita untuk yang realistis. Kalau modal kita kecil, ya kita harus sadar diri, modal kecil berarti potensinya kecil. Itu yang nanti bisa bertahan lama. Ya, tadi malam kita sudah kupas banyak terkait dengan yang model-model seperti ini. Ya, kemudian kalau sudah kita target tentukan, ya realistis, berapa realistisnya. Nah, ini harus tahu. Kemarin sudah kita sering sampaikan, paling tidak untuk awal kita ambil 0,5% boleh, 1% boleh. Tentu harus diuji dulu di akun demo dulu. Ya, meskipun akun demo, anggap saja akun yang asli.
Ya kecuali uang kita sudah banyak, sudah tidak dipakai itu banyak. Oh, modalnya pakai yang akun real juga boleh-boleh saja, itu haknya. Tapi bagi saya kalau misalkan modalnya tidak sebebas itu, tidak seluas itu, maka lebih baik belajar dengan akun demo dulu. Kemudian berikutnya kalau ini sudah kita bisa dapatkan dan diuji dengan waktu yang panjang, yang lama, kita bisa naikkan nanti 2 hingga 3% dari modal kita. Apakah tidak bisa dengan high risk? Boleh dan bisa jawabannya. Ya, high risk pun boleh, tetapi harus sadar diri, resiko yang tinggi bisa mendapatkan peluang profit yang tinggi, tetapi harus disadari. Ketika kita tidak manajemen dengan baik, ketika kita tidak bisa mengendalikan dengan baik, maka semuanya akan habis dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Maka selalu tetapkan target yang realistis. Kemudian berikutnya, biar kita juga bisa mengendalikan emosi kita, maka belajarlah dengan menentukan sistem trading yang jelas, sistem trading yang jelas dan cocok buat kita. Apa itu sistem trading? Oke, kita coba untuk mengawali di berikutnya ya, terkait yang nomor 2. Masih terkait dengan manajemen psikologi. Yang kedua tadi adalah bagaimana kita membuat satu sistem trading. Apa yang bisa kita dapatkan dari sistem trading ini? Ya, tentu kita nanti akan belajar banyak, atau kita akan mempersiapkan bagaimana sih sebenarnya cara entry-nya, bagaimana cara exit-nya. Ya, cara entry-nya nanti terkait dengan teknikal. Nanti kita akan sampaikan kembali ya, biar lebih gampang. Satu, dengan membaca arah secara umum atau arah kecenderungan. Bahasanya adalah tren. Jadi ini lebih baik follow trend. Tren itu ada 2, tren kecil dan tren besar. Tren utama dan tren yang terdekat dari running. Membaca teknikal artinya di dalam membuat sistem trading, maka harus menguasai teknikal ini. Kalau kita tidak menguasai, ya susah, kita membaca aja tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah perhatikan dan selalu banyak belajar mengenali support dan resisten terdekat. Saya sering menyebut sebagai level psikologi. Ya, support dan resisten terdekat, termasuk di sana ada area koreksinya, area retracementnya. Kemudian baru setelah itu kita tentukan di situ yang namanya triggernya. Ya, triggernya ini bisa dari macam-macam nanti. Bisa kita melihat dari sisi breakout, bisa kita melihat dari sisi pergantian warna, tentu dengan catatan pergantian warna di level psikologi, di support dan resisten. Atau berikutnya kita bisa lihat ada 2 penolakan yang panjang. 2 penolakan panjang yang satu arah dengan penolakannya. Bisa kita menentukan dengan 2 candle yang sudah terkonfirmasi, atau bahkan kita bisa menentukan titik triggernya dari koreksi saat running. Running yang saya maksud adalah ketika ada volatilitas yang tinggi, ada pergerakan naik turun yang tinggi. Ini untuk mengetahui bagaimana nanti cara exit dan cara entry-nya. Kalau kita sudah menguasai, mumpuni di luar kepala, tidak peduli marketnya mau bergerak naik, mau bergerak turun, yang penting saya baca yang ada. Mau analisa pagi, mau analisa siang, mau analisa malam, sama, caranya sama. Saya hanya akan trading, saya hanya akan entry ketika pasar itu memenuhi sistem trading kita, memenuhi syarat dari ketentuan kita. Apa syarat itu? Ya ketika kita baca tren arahnya sejalan, ketika support resistnya tidak terbentur di sana, kemudian triggernya sudah memenuhi syarat. Ini harus dikuasai. Kalau cuma hanya menguasai 1 kali 2 kali tidak bisa. Minimal ya 1 kali trigger ini paling tidak mencoba 100 kali transaksi. Ya, syukur-syukur lebih banyak lebih baik. Dari kita mencoba dari berbagai cara dengan
trigger yang sama itu, nanti kita akan menemukan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Maka ini wilayah ini adalah masuk dalam kategori bagaimana kita menentukan cara entry dan cara exitnya. Masuk di kategori sistem trading. Ya, tadi pertama sudah kita jelaskan, untuk bisa mengendalikan psikologinya, maka jangan berharap terlalu tinggi, artinya jangan punya harapan yang berlebih, tentukan targetnya yang realistis. Dan yang kedua, sistem trading, kuasai cara entry dan cara exit. Berikutnya, selain kita mempelajari cara entry, cara exitnya, maka harus tahu di situ bagaimana money management dan risk managementnya. Bagaimana menentukan lotnya, bagaimana mengendalikan kerugiannya. Ini harus jelas. Ya, lotnya kita ukur, lotnya kita hitung sesuai dengan kemampuan modal kita. Kemudian gaya trading kita itu seperti apa? Jarak dekat, jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang. Nanti sangat berpengaruh terhadap sistem trading kita, sangat berpengaruh terhadap modal kita. Ini harus paham betul. Bahkan perbanyak recovery. Ya, recovery itu apa? Recovery itu adalah bagian dari cara untuk meminimalkan kerugian yang ada. Karena yang paling penting ini bagaimana cara kita bisa recovery. Market ini walaupun kita sudah analisis sampai berbagai dimensinya kita perhatikan, selalu nanti ada tingkat kemelesetan atau market yang tiba-tiba berbalik. Ya, meskipun analisa kita sudah betul-betul memenuhi syarat semuanya. Karena namanya pasar itu yang kita lakukan adalah membaca probabilitas yang terbesarnya, potensi yang terbesarnya. Artinya tidak 100%, tidak mutlak. Kalau kita membaca teknikal bukan berarti nanti kalau doji berbalik. Ya, mindset seperti itu harus kita hilangkan. Harus betul-betul paham. Kenapa kita selalu mengulas materinya? Karena inilah yang menjadi dasar utama. Bukan hanya kita bisa buy, bukan hanya bisa sell. Apalagi tidak tahu buy dan sell. Yang dia tahu hanya buy dan sell justru ya. Manajemen tidak tahu, analisa tidak tahu, psikologi juga tidak pernah tahu. Yang ada apa? Yang ada hanya menunggu petunjuk dari mereka. Mereka siapa? Ya, silakan dijawab sendiri. Kira-kira mereka itu siapa? Yang pagi-pagi memberikan signal buy now atau beli sekarang, jual sekarang. Kalau enggak begitu ya buy limit, sell limit di angka sekian. Enak sekali. Dia hanya bermain buy now, sell now. Nanti yang diberikan signal itu sudah hanya mengikut karena dia betul-betul enggak tahu. Ya, yang merekrut juga tidak memahami ya teknik trading, tidak bisa trading, apalagi manajemen risiko. Karena yang dikejar bukan itu, yang dikejar bagaimana kita dapat merekrut orang, bagaimana mereka bisa deposit. Karena ketika deposit dia dapat komisi. Ya, sedangkan yang punya modal ini hanya dicekoki dengan buy now, sell now. Sementara ketika floating minus, ini tidak tahu apa-apa. Paling nanti cari sana sini, Pak minta tolong ini. Kemudian cari lagi di situ di lain, mungkin browsing di sana bisa minta bantuan untuk recovery, minta bantuan recovery. Yang di recovery apa? Recovery itu kalau masih wajar, kalau sudah 50% modalnya sudah kena ya. 50% minus, ini mau di recovery apanya yang di recovery? Ya, salah di awal tidak bisa kita selesaikan. Yang bisa menyelesaikan hanyalah cut loss. Mau tanya recovery seperti apa? Karena tidak ada, ketahanan sudah tidak ada. Kalau sudah ketahanan tidak ada, modal tinggal separuh, bahkan tidak sampai separuh, hanya 40% saja. Masih tanya bagaimana cara recovery? Ya, karena betul-betul mereka hanya menunggu perintah buy dan sell tadi, yang notabene juga tidak tahu. Nanti paling ujung-ujungnya, Pak, ini masih minus, ya tunggu saja sampai betul-betul nanti berwarna hijau atau biru, nanti baru close.
ternyata tidak betul-betul terjadi warna biru, yang terjadi merah merona. Begitu merah merona, nanti ditelepon, malam-malam ditelepon. Kenapa malam-malam? Disitulah uniknya, karena disitu kalau malam panik, ya nanti suruh top up lagi, diinjak, kalau tidak diinjak habis. Yang punya modal ini kelimpungan, ini kalau tidak diinjak habis. Dia akan berusaha menginjek lagi, karena tidak tahu mindsetnya, tidak tahu konsepnya, yang tahu dia hanya iming-iming tadi. Maka sebelum ini semua paham namanya sistem tradingnya, jangan mau seperti ini. Ya, lebih baik kita sedikit demi sedikit belajar sendiri, kita merasakan sendiri bagaimana kalau marketnya berbalik, kalau marketnya itu tidak bersahabat. Maka perbanyak latihan, perbanyak menentukan entry-nya, kemudian bagaimana cara recovery-nya. Ini yang masuk di dalam yang kedua, di dalam bagian mengendalikan psikologi trading. Sehingga trading itu menjadi tenang. Trading itu menjadi tenang ketika kita sudah memahami tekniknya, ketika sudah menguasai medan. Baik market itu bergerak naik, bergerak turun, sebenarnya tidak menjadi masalah. Hanya saja kenapa kita harus menunggu peluang, karena ketika kita menunggu peluang yang baik, tentu kita tidak floating lama. Beda, kita menunggu floating minus dengan menunggu peluang. Kalau kita peluang sudah bagus, tentu floatingnya tidak lama. Berbeda ketika marketnya masih datar, masih sulit kita kenali. Ketika kita memaksa masuk, maka yang didapat adalah kerugian yang panjang. Oke, ini yang kedua adalah menguasai sistem tradingnya. Sistem trading itu tentu tiap orang nanti punya catatan yang berbeda, punya teknik menentukan trigger yang berbeda. Bisa dengan tadi breakout, bisa melihat dengan pergantian warna, bisa dengan dua penolakan panjang, bisa dengan dua candle terkonfirmasi, bahkan bisa memanfaatkan koreksi saat running dengan volatilitas yang tinggi. Ya. Ini kalau tidak dikuasai, ya nanti yang terjadi tadi dikendalikan dari jarak jauh, buy now, sell now. Modalnya kita, mereka yang dapat komisi. Enak sekali, ya. Maka yang kasihan yang ini, yang mengendalikan pasti dia makannya nyaman, kendaraannya nyaman nanti. Ini yang punya modal ini kasihan. Bahkan sempat banyak yang bercerita mau bunuh diri, mau cari ini cari itu, pokoknya macam-macam, hanya karena modalnya hampir habis gara-gara top up dan top up, ya, karena tidak tahu trading itu seperti apa. Berikutnya yang ketiga sekarang, untuk bisa mengendalikan psikologi tadi, yang ketiga terkait dengan resiko tadi, ya, selalu kita persiapkan batasan resiko. Tidak ada seorang trader pun yang bisa membaca pasar 100%. Maka selalu batasi resiko. Berapa resikonya? Bisa pakai persentase 1%, 2%, bisa pakai 500 pip, atau bahkan bisa menentukan di level support resisten terdekatnya, ya. Kita bisa menentukan dengan berbagai macam cara. Kemudian kalau sudah kita lakukan semuanya, maka jangan lupa untuk kita selalu disiplin di sana. Disiplin dengan sistem trading kita, disiplin dengan target-target kita, disiplin dengan gaya trading kita. Kemudian jangan lupa dicatat. Oke, ini adalah mengingatkan kembali yang mungkin teman-teman selalu mengabaikan step by stepnya, mengabaikan tekniknya. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting. Sebelum masuk di trading, pastikan semuanya sudah disiapkan. Baik, berikutnya kita kembali ke teknikal tadi, yang menentukan bagaimana titik entry-nya, bagaimana membaca pergerakan pasarnya. Ya, diawali yang pertama tadi bisa dengan membaca arah pergerakannya. Dari tren dilihat. Dua dari tren ini bisa dilihat dari visual atau tampak di pandangan kita, mau di time frame H1, mau di time frame D1, M1, sama, membacanya sama. Perhatikan arah kecenderungan utama atau trennya. Ya, tren yang paling utama tentu tren yang terdekat dari running, ya,
dengan tidak dengan tidak mengabaikan tren jangka panjangnya. Kemudian berikutnya pahami karakter candle. Kenapa kita harus memahami karakter candle? Karena di 3 candle terakhir itu kita harus perhatikan. Di 3 candle terakhir nanti kita akan baca bagaimana karakternya dan dampaknya. Kemudian setelah itu kita lihat nanti di candle terakhir, 1 candle terakhir sebelum running itu kita lihat. Ya, kita lihat candle terakhirnya. Yang kita lihat apa? Tentu karakternya tadi. Kita lihat karakternya. Bagaimana kita membaca karakter candle ini? Bagaimana cara membaca karakter candle? Perhatikan yang pertama adalah sumbu, jangan lupa. Sumbu, body atau badannya, kemudian perbandingannya atau rasio. Ada 3 ini, body, sumbu, rasio. Candlenya panjang, bodinya panjang begini, ekornya pendek-pendek, maka momentum ini akan lebih kuat. Kalau warnanya hijau berarti momentum buyer, warna merah berarti momentum seller. Kalau ada ekor panjang, volume kecil, kita bandingkan. Ini warna merah atau warna hijau tidak peduli. Yang terpenting bandingkan antara sumbu dengan ekor. Sumbu dengan ekor ini panjang mana? Kalau panjang ekor bahkan 3 kali dari sumbunya, maka kita lihat posisinya di mana. Posisinya kalau di atas berarti penolakan seller, dia cenderung turun. Kalau di bawah berarti cenderung naik. Tidak peduli warnanya, mau warna hijau, mau warna merah, tidak peduli. Yang terpenting adalah penolakannya, karena penolakan ini mewujudkan candle itu tidak diterima. Ya, di harga itu tidak terima. Oke, setelah kita membaca 1 karakter candle terakhir, maka yang selanjutnya tadi jangan lupa kita untuk membaca support resisten atau level psikologi yang terdekat, di support resisten terdekat atau level psikologi atau level psikologinya. Dan ini wajib harus tahu, tidak boleh tidak, karena kalau tidak tahu nanti pasarnya itu mau naik turun sampai di mana kita tidak bisa memproyeksikan. Ya, dikira berbalik, tapi selanjutnya justru malah naik karena tidak tahu support dan resistennya, padahal ini berada di wilayah support. Ketika ini naik, ya dikira ini berbalik karena sudah mendekati resisten, ternyata breakout, maka dia jauh lebih panjang. Ini support resisten terdekat yang harus kita selalu perhatikan, termasuk area koreksinya, retracementnya. Retracement adalah area koreksi. Koreksi ini kisarannya adalah 50%. Kalau kita menggunakan Fibonacci bisa sampai 61,8%. Ya, biasanya saya menggunakan yang utama 50% dulu. Ya, apa itu retracement? Retracement itu melawan dari arah yang besar, mencoba untuk melawan. Jadi kalau misalkan naik, dia mencoba melawan. Tetapi tidak lebih dari 50%. Kalau cuma segini namanya koreksi, ini retrace atau koreksi. Nah, kalau dia breakout ini beda lagi. Ini bisa terjadi penerusan. Jadi bisa terjadi reversal dari naik menjadi turun yang panjang. Kok ini support dan resisten. Baru tadi yang terakhir adalah dengan melihat triggernya, ya, trigger tadi. Ada banyak sekali trigger tadi, ya. Yang mungkin mau catatan nanti biar tidak menulis, silahkan diajukan aja, nanti saya banyak catatan di sana. Ya, kenapa saya tidak sampaikan dengan catatan yang sudah diketik, ya, karena saya ingin menyampaikan secara langsung dengan bahasa yang lebih menekankan. Ya, ketika ada triggernya, ya, apa trigger ini adalah pemicunya. Kita mau menggunakan dasar apa yang terakhir. Oke, kita coba perlihatkan di candlestick lagi. Kita coba belajar banyak di candlestick. Saya mulai dari